Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama menaikkan doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama berdoa pada Minggu Prapaskah yang pertama. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur bahwa kami sebagai gereja Tuhan telah memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. Beberapa hari sebelumnya, kami pada hari Rabu Abu telah menghayati makna panggilan kami sebagai insan yang rapuh, yang fana, diingatkan dengan abu, supaya kami sadar bahwa hidup kami sangat sementara. Dan pada Minggu Prapaskah 1 ini kami belajar satu kebenaran dari firman Tuhan, sebagaimana yang dinyatakan oleh Tuhan kami, Yesus Kristus, saat Dia dicobai. Tuhan bersabdalah kepada setiap kami supaya firman Tuhan membuka dan menyegarkan jiwa kami di dalam mengarungi siarah di padang gurun dunia. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama menurut Ulangan pasal 26 ayat 1 sampai 11. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Dan sesampainya kepada imam yang ada pada waktu itu, haruslah engkau berkata kepadanya, Aku memberitahukan pada hari ini kepada Tuhan Allahmu bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang kita untuk memberikannya kepada kita. Maka imam harus menerima bakul itu dari tanganmu dan meletakkannya di depan mezbah Tuhan Allahmu. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu demikian, Bapakku dahulu seorang Aram, seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiayanya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mukjizat-mukjizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau, orang Lewi dan orang asing yang ada di tengah-tengahmu bersukaria karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan kepada seisi rumahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
percaya, Engkaulah perlindunganku. Ya Allahku, ku percaya, Engkaulah perlindunganku. Dalam susahku kan menyertainya, kehormatanku beri padanya. Kan ku kenyangkan dengan umur panjang, sebab Ia berseru padaku. Ya Allahku, ku percaya, Engkaulah perlindunganku. Ya Allahku, ku percaya, Engkaulah perlindunganku. Bacaan kedua menurut Roma pasal 10 ayat 8 sampai 13. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita akan bersama membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Mari saudara-saudara, pada Minggu Prapaskah 1 ini kita membaca firman Tuhan Lukas pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di pupungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah.
Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang boleh mendengarkan firman Tuhan. Tetapi yang lebih berbahagia adalah kita yang mau memelihara di dalam kehidupannya setiap hari. Hosana, Hosana, Hosana. Saudara-saudara, pada minggu Prapaskah yang pertama ini kita diajak untuk merenungkan suatu tema, mengakrabi kesusahan dan merangkul kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita baca di dalam Injil Lukas pasal 4 adalah peristiwa Yesus berpuasa. Berpuasa bukanlah tindakan yang menyenangkan. Sebaliknya, dengan berpuasa kita secara sengaja menyangkal berbagai kesenangan dan kenikmatan duniawi. Saudara-saudara, tujuan berpuasa adalah kemurnian hati yang memampukan manusia mengalami relasi yang lebih intim dengan Allah. Mengapa kita berpuasa? Karena kita sebagai manusia cenderung untuk melekat dengan apa yang kita miliki. Maka dengan berpuasa kita diajak untuk melatih, melepaskan diri. Karena hati yang melekat dan dipenuhi oleh keinginan duniawi tentu akan menjauhkan manusia dari relasi dengan Tuhan. Kita pernah mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Matius 5 ayat ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Hanya orang yang suci hatinya, mereka yang dapat melihat Allah. Nah, saudara-saudara, maka di dalam konteks ini kita harus hati-hati. Karena berpuasa itu tidak sama dengan mengakrabi kesusahan. Berpuasa bukan untuk mengakrabi kesusahan. Kalau kita tidak hati-hati membaca judul ini, kita akan tersesat. Karena mengakrabi kesusahan itu adalah menunjuk kepada orang yang cenderung atau orang yang mempunyai sikap mental yang menyukai penderitaan. Di dalam ilmu psikologi kita belajar bahwa kepribadian yang sakit itu justru menyukai kesusahan. Kita mengenal tipe kepribadian yang sakit itu bernama apa? Bernama masokisme, ya, masokis. Kalau kita lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan masokis itu sebagai apa? Yaitu didefinisikan sebagai berikut. Kekejaman atau kekerasan yang memberikan kepuasan seksual pada yang menerimanya. Nah, saudara-saudara, orang yang mengidap masokis justru membutuhkan perlakuan kasar. Mereka minta kalau bisa ada orang yang nyakiti saya. Mereka mengharapkan ada tindakan yang menyakitkan, yang melukai, agar saat dilukai itu dia bisa mengalami kepuasan seksual. Jadi di sini ada masalah. Kata mengakrabi kesusahan bukan masokis. Karena orang-orang masokis itu
justru menyukai kesusahan, menyukai kesakitan dan penderitaan supaya mereka bisa mengalami satu gairah seksualitas. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka makna mengakrabi kesusahan yang dilakukan oleh orang-orang masokis itu bukan merangkul kehidupan, tetapi justru menghancurkan kehidupan. Kita tidak boleh menjadi jemaat di dalam hidup sehari-hari di rumah tangga masokis terhadap pasangan hidup kita, terhadap partner, terhadap suami atau terhadap istri, atau mungkin terhadap anak-anak kita. Nah, saudara-saudara, maka kita bisa melihat bahwa lingkup masokisme itu tidak hanya terbatas pada orang-orang yang menerima perlakuan atau tindakan yang menyakitkan supaya mereka mengalami kepuasan. Tapi juga berlaku pada orang-orang yang aktif, yang bersengaja menyakiti dan melukai orang lain. Jadi ada masokis yang pasif. Kalau yang pasif itu ingin dilukai, ingin disakiti, tapi kalau aktif itu dia puas kalau bisa menyakiti orang. Saudara-saudara, maka kita bisa menangkap bahwa orang-orang masokis akan mengalami kepuasan saat dia menyakiti dan melukai orang lain. Dia senang dan semakin bergairah apabila melihat orang lain mengalami kesakitan dan penderitaan. Semakin orang lain kesakitan dan menderita, ia semakin bahagia dan puas. Karena itu saudara-saudara, orang-orang dengan tipe masokis ini sering bertindak kejam dan brutal dalam menyakiti korbannya. Mereka tidak pernah segan membunuh dengan cara yang sadis, dengan wajah dingin, serta wajahnya ini innocent, seperti tanpa salah. Saudara-saudara, kalau kita teliti dengan lebih jauh lagi, maka orang-orang masokis itu sebenarnya dilatar belakangi oleh pengalaman-pengalaman traumatis di masa lalu. Mereka mengalami kekerasan, pelecehan, dan kekejaman dari orang-orang di sekitar. Nah, ini tidak terselesaikan. Sehingga di dalam hati mereka terpendam kebencian, kemarahan, dendam. Mereka mengalami akar pahit dengan trauma-trauma di masa lalu. Artinya mereka belum mengalami pengampunan dan pemulihan yang membebaskan. Jadi fenomena atau peristiwa-peristiwa masokis itu sebenarnya mengatakan apa, Bapak Ibu Saudara-saudara, yaitu bahwa setiap orang itu sebenarnya memiliki sisi gelap. Ada dark side di dalam diri kita. Ya, karena apa? Oleh karena kodrat kemanusiaan kita memang berdosa, lingkungan kita juga berdosa, maka kita mudah sekali hidup di dalam kondisi-kondisi yang sangat tidak ideal, bahkan sangat melukai. Jadi kita sebagai orang yang diciptakan Tuhan itu sebenarnya menginginkan yang baik. Tapi sebaliknya apa yang terjadi? Kita melakukan apa yang tidak benar dan jahat. Saudara bisa membaca satu ungkapan dari Rasul Paulus di dalam Roma 7 ayat 19. Rasul Paulus pernah mengatakan seperti ini. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yang jahat yang aku perbuat. Inilah sisi gelap dari kemanusiaan kita. Saudara-saudara, jadi bagaimana kita harus merespon? Kehendak yang baik saja tidak cukup memadai. Saudara punya kehendak baik, bagus, tapi mohon maaf, tidak memadai. Karena apa? Kelemahan dan keberdosaan insani itu juga harus dilatih dengan cara apa? Menyangkal diri dalam hidup sehari-hari. Nah, salah satu cara untuk menyangkal diri bagaimana? Berpuasa. Sebab melalui tindakan berpuasa, kita secara sengaja menyandarkan diri kepada rahmat Tuhan dengan menyangkal, lalu menaklukkan keinginan daging dan hawa nafsu yang menguasai kita.
Saudara-saudara, karena itu ritual dan tindakan berpuasa dipraktekkan hampir oleh semua agama dan kepercayaan. Tujuan berpuasa sebagaimana yang saya katakan adalah apa? Agar manusia dibebaskan dari belenggu nafsu duniawi. Artinya mereka bersama-sama sebagai pribadi ingin lepas dari situasi kemelekatan. Jadi inti atau ritual dari tindakan berpuasa adalah pembebasan diri dari belenggu sehingga manusia bisa melakukan apa yang disebut dengan kultivasi diri. Kultivasi diri, yaitu melatih rohani untuk mencapai tingkat yang lebih luhur atau menjadi manusia yang seutuhnya. Nah, saudara-saudara, sekarang ada pertanyaan, ada problem teologis. Di dalam Minggu Prapaskah yang pertama, mengisahkan Yesus berpuasa selama 40 hari, 40 malam di padang gurun. Nah, pertanyaannya begini. Apakah Yesus berpuasa untuk mengalahkan nafsu dan kemelekatan karena ia mempunyai keinginan dosa? Jadi Yesus itu berpuasa untuk mengalahkan nafsu. Yang kedua, apakah Yesus berpuasa sebagai latihan untuk mencapai tingkat spiritual yang lebih luhur? Yang ketiga, apakah Yesus berpuasa agar dapat mengalami relasi yang lebih intim dengan Allah? Jadi jikalau jawabannya ya, maka boleh saya katakan Yesus bukan Tuhan yang esa dengan Allah. Yesus hanyalah manusia biasa yang memiliki berbagai kecenderungan insani yang lemah dan berdosa. Jadi karena itu kita harus bertanya, apakah benar itu? Lukas pasal 4 ayat 1 sampai dengan 13 harus kita cermati dengan baik. Saudara perhatikan, Lukas 4 ayat 1 menyatakan, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Perhatikan kalimat, Yesus penuh dengan Roh Kudus dibawa ke padang gurun. Yesus tidak dibawa oleh iblis. Nah, yang kedua, perhatikanlah kata penuh. Nah, kata penuh ini dipakai kata pleres. Artinya secara menyeluruh dipenuhi oleh, ya, secara menyeluruh dipenuhi oleh. Saudara bisa melihat kata pleres itu di pembandingnya, kita bisa lihat di dalam Kolose 1 ayat 19. Kolose 1 ayat 19. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Kepenuhan, pleres, pleroma. Kolose 2 ayat 9, pleroma. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Ini berarti apa saudara-saudara? Ini berarti sejak awal di dalam diri Yesus tidak memiliki dosa. Seluruh keberadaan diri Yesus dipenuhi oleh Allah. Jadi tujuan Yesus berpuasa bukan untuk melatih dan mencapai kultivasi diri. Yesus berpuasa bukan untuk menjadi pribadi yang luhur dan ilahi. Karena apa? Karena sejak awal Yesus hidup tanpa dosa. Ya, Lukas pasal 1 kita bisa lihat ayat 35. Malaikat Tuhan berkata, malaikat Gabriel berkata kepada Maria, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Yesus disebut kudus, anak Allah. Jadi sebelum Yesus menjadi janin manusia, Yesus disebut kudus, anak Allah. Jadi kemanusiaan Yesus tidak memiliki kodrat insani yang berdosa. Ibrani 4 ayat 15 berkata, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa.
Jadi di dalam kodrat Yesus yang ilahi dan insani adalah kudus, bebas dari kuasa dosa. Nah, ini pertanyaannya, jikalau demikian, mengapa Yesus berpuasa? Apakah puasa Yesus itu sekedar sandiwara, sekedar drama? Karena dia pasti menang, pasti dia bisa mengalahkan pencobaan iblis. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pencobaan iblis terjadi saat Yesus setelah berpuasa tidak makan selama 40 hari 40 malam. Lukas 4 ayat 2 tadi berkata apa? Di situ ia tinggal 40 hari 40 malam, lamanya dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Nah, ini poin penting, saudara. Jadi dalam kondisi Yesus lapar, iblis datang mencobai dia. Jadi kemanusiaan Yesus tidak berdosa. Tetapi kondisi lapar karena telah berpuasa 40 hari 40 malam membuka peluang bagi Yesus untuk digoda membuat roti, memenuhi kebutuhan fisiknya. Itu di dalam bahasa Jawa, saudara. Perut itu apa bahasa Jawanya? Weteng. Kalau gelap, peteng. Jadi ada hubungannya. Kalau weteng ini kosong, maka dia peteng. Dia akan gelap. Saudara-saudara, sebenarnya secara moral tidak ada yang salah. Yesus membuat mujizat bagi dirinya sendiri kalau ia lapar. Tidak ada yang salah itu. Dia bikin-bikin sendiri, dia makan sendiri. Tapi yang salah apa? Kalau dia buat roti itu untuk memenuhi permintaan iblis. Kalau dia memenuhi permintaan iblis berarti dia mentaati apa yang dikatakan iblis, padahal dia adalah anak Allah. Nah, strategi iblis adalah bagaimana Yesus itu digoda agar dia bisa membuat mujizat bagi dirinya. Jikalau ia anak Allah. Tujuannya supaya Yesus melakukan apa yang diminta oleh iblis. Nah, saudara-saudara, kita mengetahui bahwa Yesus menolak usulan iblis untuk mengubah batu-batu menjadi roti bagi dirinya. Tapi harus kita ingat, tapi Yesus bersedia membuat mujizat dengan menggandakan 5 roti dan 2 ikan untuk bukan dirinya. Untuk siapa? Untuk orang banyak. Kuasa Yesus selaku anak Allah tidak pernah dilakukan untuk kepentingan dan kebutuhan dirinya, tetapi untuk kesejahteraan dan keselamatan umat manusia. Saudara-saudara, seberapa sering kita selaku umat percaya menggunakan wewenang dan kuasa yang kita miliki untuk banyak orang. Betapa sering kita lihat dalam hidup sehari-hari, dimanapun berada di masyarakat, bahkan di dalam hidup rumah tangga dan gereja, orang menggunakan wewenang dan kuasa untuk dirinya sendiri. Dengan akibat apa? Kuasa itu kita pakai untuk merendahkan orang lain. Saudara-saudara, dalam pencobaan iblis yang kedua, Lukas pasal 4 ayat 5 menyatakan, kemudian ia membawa Yesus ke satu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Saudara perhatikan kalimat itu. Di atas bukit, di atas puncak gunung itu Yesus diperlihatkan oleh iblis. Semua kerajaan dunia. Lalu iblis menawarkan akan menyerahkan kerajaan dunia ini kepada Yesus. Jikalau Yesus bersedia menyembah dia. Iblis mengklaim memiliki kuasa dan kemuliaan atas semua kerajaan dunia. Nah, disinilah iblis berdusta. Karena apa, saudara? Kuasa dan kemuliaan atas semua kerajaan itu miliknya Tuhan. Tapi iblis ini mengklaim seperti dalam kisah Kejadian 3. Kalau engkau makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Dia berdusta.
Bagi kita umat percaya, saudara-saudara, godaan iblis itu begitu memukau. Khususnya ketika kita berada di dalam kondisi sedang kekurangan. Ketika kita sedang kelaparan. Lalu terbesit pikiran. Kalau saya lapar, saya miskin, apa salahnya saya mengambil, saya mencuri, saya merampok, saya korupsi. Saudara-saudara, umat percaya yang semula hidup saleh bisa menyerah kalau saat ditawari kedudukan. Kita bisa melihat dalam masyarakat kita. Supaya dapat kedudukan yang tinggi, supaya dapat bisnisnya lancar, dia bersedia pindah agama dan meninggalkan Kristus. Mereka bersedia berkompromi dengan manipulasi dan kalau perlu melakukan korupsi. Saudara-saudara, di dalam pencobaan yang ketiga, Lukas 4 ayat 9 berkata, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Saudara-saudara, iblis mencoba Yesus agar mencapai kemuliaan dengan popularitas, dengan kisah yang spektakuler. Spektakuler ini gimana? Kalau Yesus itu dapat lompat dari hubungan bait Allah yang tinggi, lalu dia selamat, bukankah itu menakjubkan? Yesus tidak perlu lagi lewat salib. Yesus tidak perlu menderita. Yesus tidak perlu mati di atas kayu salib. Orang sudah kagum. Dia bisa lompat dan selamat. Saudara-saudara, dalam hidup kita sehari-hari, umat percaya seringkali tergoda untuk melakukan jalan pintas. Kita lebih suka mengalami keberhasilan yang instan dengan mengabaikan proses yang seharusnya. Saudara-saudara, seluruh model dan strategi iblis adalah mempengaruhi Yesus. Bagaimana dia menggunakan kuasanya sebagai anak Allah. Apakah pencobaan iblis supaya Yesus mengubah batu menjadi roti, menawarkan kerajaan dunia dengan segala keagungannya, memamerkan kuasa Yesus untuk selamat saat dia melompat dari bait Allah, dengan tujuan supaya ia menunjukkan kuasanya sebagai anak Allah. Saudara-saudara, model strategi iblis ini senantiasa kalau kita perhatikan diawali dengan perkataan, "Jika engkau anak Allah." Lalu bagaimana saudara respon Yesus? Yesus menghadapi pencobaan ini sama sekali dia tidak bersedia memenuhi satu kata pun dari perkataan iblis. Yesus tidak pernah membuat mujizat bagi kebutuhan atau kepentingan dirinya. Yesus juga tidak tergiur dengan kemuliaan dunia, padahal dia adalah pemilik seluruh kuasa dunia ini. Dia juga tidak mau memamerkan kuasanya turun dari hubungan bait Allah. Artinya apa saudara-saudara? Dengan perutnya yang lapar, Yesus tetap mampu taat dan berintegritas. Nah, sekarang saya mau bertanya, kalau kita lapar, mampukah kita tetap taat kepada Allah dan berintegritas? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu bagaimana respon kita saat perut kita lapar? Karena kita kehilangan pekerjaan, karena bisnis kita sepi, atau kita menghadapi berbagai kondisi yang di luar kemampuan kita. Bagaimana kita yang tadinya semula berkecukupan, tetapi karena pandemi ini berubah mengalami kekurangan dan keterbatasan. Saudara-saudara, hidup kita sering mengalami kekurangan, kemiskinan, dan dipandang rendah oleh banyak orang. Lalu kita tergoda.
Apa salahnya saya datang ke pesugihan? Atau kalau tidak ke pesugihan, bagaimana kita menggunakan korupsi, walaupun kecil-kecilan lumayan untuk menambah tabungan. Atau kita memilih untuk manipulatif, asal dapat segera kaya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga, seandainya kita menemukan jalan pintas yang ilegal, wah ini tidak ada yang tahu kok ini jalan pintas yang ilegal. Apakah kita memilih untuk menempuh jalan pintas yang ilegal itu asal kita sukses, dipuji oleh banyak orang? Minggu Prapaskah 1 mengajarkan kepada kita bagaimana kita di dalam kondisi yang kurang, dalam kondisi yang sangat terbatas, dalam rintihan, dalam air mata, kita boleh taat, setia, berintegritas seperti Yesus. Saudara-saudara, maka kita hayati selama proses Minggu Prapaskah kita berpuasa ini bukan hanya lapar, tapi bagaimana kalau hati kita sedang dalam kesedihan, di dalam kegelisahan, maukah kita tetap setia kepada Kristus? Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Amin.